Sudah, akui saja kalian memang radikal. Abu Janda, Denny Siregar, Ade Armando, jangankan dicaci maki, dipancong saja halal. Akui saja kalian memang ingin jadi seperti ISIS. Penggal kepala perempuan. Akui saja kalian itu memang biadab, barbar, di otak kalian cuma ingin membakar. Akan kami bakar mereka. Akui saja kalian itu memang harus membunuh. Ahok ini dibunuh, bukan dia dibunuh. Akui saja kalian itu memang menggunakan Islam untuk teror. Mereka akan mendatangi rumah untuk membunuh anak-anak, membakar, bahkan ingin memenggal. Sudahlah, akui saja. Pancong, penggal, bakar. Akui saja. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, Kalau memang orang bersalah, maka tunjukkan kesalahan. Kalau dia salah, maka pastikan hukuman. Orang-orang tertentu yang menyampaikan dan mengajarkan paham-paham yang anti Pancasila radikal apa tidak? Kesimpulannya dia radikal. Tetapi kenapa yang disebut hanya penceramah? Nah, itu bagi saya jadi agak diskriminatif ini gitu. menurut saya nggak bisa ibu-ibu tuh memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah. Ini presiden kok jadi menurunkan marwah presiden ya, jadi ngurusin WA ibu-ibu emak-emak begitu. Ya menurut saya sebetulnya jauh dari ranah presiden, mestinya bijak bukan presiden yang bicara seperti itu ya kan. Yang keduanya terkesan jadi otoriter, kemudian mau merasa benar sendiri ketika kemudian pihak lain nggak diajak bicara. Kan itu intinya kan dulu Orde Baru bikin mana yang moderat, mana yang radikal itu dalam upaya untuk meringkus yang radikal. Itu udah nggak dibeli orang sekarang itu. Karena istilah moderat itu artinya mereka politik Islam yang pro kekuasaan akhirnya tuh. Kalau dia nggak pro kekuasaan maka dia dianggap radikal itu kan. Bahkan dekat-dekat di situ jadi teroris itu. Nah ini bagian buruk dari labeling politik Islam. Jadi ini tuh penting. Jadi yang moderat itu yang pro kekuasaan. Kalau tidak pro kekuasaan Anda dianggap radikal. Yes. Saya ini, Bang Refli, saya ini kan di beberapa tempat dihadang, di beberapa tempat tidak boleh. Tadi sudah saya ceritakan sebagiannya. Visa-visa saya di luar negeri di cancel. Visa entry yang sudah dapat dibatalkan. Ada yang dibatalkan di airport, ada yang sudah sampai di sana suruh pulang di beberapa tempat. Saya berharap dengan dialog dengan Dr. Refli Harun itu memperbaiki, memutihkan nama saya. Tapi nampaknya petang ini malah makin hitam. Saya akan dikelompokkan dalam orang yang melawan. Waduh, saya ini ngomong apa adanya. Bagaimana? Saya tidak menganggap Bang Refli sebagai jamaah lovers saya dan tidak pula sebagai hater. Saya menempatkan Dr. Refli Harun seorang pakar tata negara yang pernah punya jabatan, orang yang bebas independen. Sebagai seorang Dr. Refli Harun, apa yang mesti saya lakukan? Ini presiden kok jadi menurunkan marwah presiden ya, jadi ngurusin WA ibu-ibu emak-emak begitu. Ya menurut saya sebetulnya jauh dari ranah presiden, mestinya bijak bukan presiden yang bicara seperti itu ya kan. Yang keduanya terkesan jadi otoriter, kemudian mau merasa benar sendiri ketika kemudian pihak lain nggak diajak bicara. Bagus kalau tentang ciri-ciri radikal itu disampaikan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia atau dengan ormas-ormas besar di Indonesia, dikeluarkan bersama. Jadi tidak terkesan Islamofobi. Ini kesannya Islamofobi pemerintah ini ya, karena tidak melihat dan mendengarkan dari tokoh-tokoh agama ya kan. Nah ini yang kita tanggapi. Nah kemudian nanti kan timbul pertanyaan, radikalnya versi siapa ya kan? Apa versi BNPT saja? Bisa terjadi menurut ulama bukan radikal, tapi menurut mereka radikal. Nanti timbul benturan. Yang kedua, hati-hati ini, jangan sampai kemudian mengadu domba yang di bawah, ya kan? Yang satu menganggap tidak radikal, yang radikal nanti kemudian terjadi benturan-benturan di bawah tentang penceramah ini. Jadi seharusnya memang duduk bersama. Jabatan itu amanah saja. Kita tidak takut menjabat, tapi tidak takut juga kehilangan jabatan. Satu. Dan tidak pun punya ambisi juga untuk menjabat. Jadi kita hidup secara bebas saja. Orang setuju syukur, tidak setuju tidak apa-apa juga. Toh akhirnya kalau kita bersikap rasional, dilandasi hati yang baik, yang bersih, orang kan akhirnya paham juga bahwa kita mengatakan sesuatu itu apa adanya. Sebenarnya saya sering mendengarkan juga. Jadi ada seorang pejabat yang dulu saya pernah
pernah di sana katakan, waduh Refli itu suka ngeritik, tapi yang dia bilang itu benar. Jadi kadang-kadang apa yang kita sampaikan benar itu ditolak di depan, tapi di belakang dijadikan bahan perenungan. Jadi jangan mundur, Tat, ya. Jadi sampaikan saja sebaik-baiknya. Cuma untuk pemerintah juga. Saya ada pidato di Universitas Flores. Saya katakan begini, tugas negara itu adalah melindungi segenap bangsa. Tugas pemerintah, tugas penguasa. Jadi yang dilindungi itu baik mereka yang setuju, yang tidak setuju, baik yang pro maupun yang kontra. Jadi tidak boleh negara memilah-milah. Wah, ini Ustadz Abdul Somad tidak pro saya, maka visanya kita halangi saja. Nggak boleh. Ustadz Abdul Somad masuk daftar penceramah radikal. Istana buka suara begini katanya. Istana buka suara terkait nama-nama penceramah radikal yang tersebar melalui pesan berantai di WhatsApp. Ada 2 nama ustadz yang jadi perhatian publik, yakni Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Felixio. Tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP, Rumadi Ahmad memastikan daftar nama-nama penceramah radikal itu bukan berasal dari pemerintah. Dia meminta masyarakat tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Namun begitu dia menegakkan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo terkait penceramah radikal yang disampaikan saat rapat pimpinan TNI Polri merupakan suatu hal yang bukan mengada-ngada. Dia meminta masyarakat lebih berhati-hati dan selektif dalam mengundang penceramah dan tidak lagi memperdebatkan soal ciri apalagi nama. Sebelumnya beredar 10 nama penceramah radikal. Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Felixio masuk dalam daftar itu. Ada pula nama Ismail Yusanto urutan pertama, Ustadz Felix urutan kedua, dan Ustadz Abdul Somad urutan kelima. Sulitnya untuk mendudukkan tokoh agama dalam satu tempat. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Perti Tarbiyah Islamiyah, Al-Irsyad, FPI, ormas-ormas ini duduk bersama. Lalu kita buat suatu kesepakatan. Sebagaimana founding father negeri ini dulu pernah duduk bersama. Padahal waktu itu mereka belum punya alat secanggih kita. Duduk kita bersama, apa sih yang disebut radikal itu? Kita buat pasalnya. Sehingga ketika kita sudah punya acuan, siapapun yang membawa tongkat kurang dari 100 cm, maka dia bukan 1 meter. Sehingga kita tidak berkelahi untuk menetapkan ini tongkat 1 meter atau tidak. Karena masing-masing berkata, tongkat saya 1 meter. Yang satu mengatakan, saya 1 meter. Yang satu mengatakan, kamu kurang 1 meter. Kita buat standar yang namanya 1 meter adalah 100 cm. Pasal pertama, orang akan disebut radikal kalau dia tidak mengakui negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.